Novel Martial God Asura. Bab 4181 Pelatihan Keterampilan Bela Diri. Cewek, itu sudah cukup. Kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu marah seperti ini. Long Sengbu tersenyum dan berbicara untuk meredakan kemarahan Long Xiao Xiao. Dia tidak ingin hal-hal menjadi terlalu tegang. Aku, Long Xiao Xiao, tidak akan bertengkar dengan mereka hari ini. Namun, mereka tidak bisa melupakan status mereka. Mereka tidak bisa melupakan hubungan yang superior dan subordinat, kata Long Xiao Xiao. Bawahan ini bersalah. Tetua Ruyun dan Long Nansun berbicara pada saat yang sama. Namun, Long Xiao Xiao benar-benar mengabaikan mereka. Dia berbalik dan menatap Chu Feng. Ketika dia melihat ke Chu Feng, ekspresi kemarahan dan tatapan agresifnya menghilang, dan digantikan dengan adorableness nakal. Terutama matanya yang menyipit menjadi 2 bulan sabit. Dia tampak sangat menawan. Penolong kecil, permintaan maaf aku. Aku telah gagal mendisiplinkan mereka dengan benar dan telah mengejek kinerja aku yang buruk, kata Long Xiao Xiao sambil tersenyum. Apa yang terjadi hari ini tidak bisa disalahkan padamu, Tuan Puteri. Akulah yang mengecewakan harapan putri. Petik 2. Jika kesempatan muncul lagi, aku pasti akan menebus hari ini, kata Chu Feng dengan sangat meminta maaf. Itu kesepakatan. Kamu lebih baik menyimpannya. Petik 2. Aku akan menunggumu menebus ini. Saat Long Xiao Xiao berbicara, dia sengaja mengambil langkah ke depan. Jarak antara dia dan Chu Feng sangat dekat. Adegan ini menyebabkan mata Long Nansun memerah. Bahkan yang lain terkejut dengan perilakunya. Namun, Long Xiao Xiao tidak melakukan tindakan intim. Sebaliknya, dia hanya melanjutkan mengobrol dengan Chu Feng. Meskipun sikap Long Xiao Xiao terhadapnya sangat baik, Chu Feng merasa tidak cocok baginya untuk berlama-lama. Jadi, setelah mengucapkan selamat tinggal, dia pergi bersama Fu Mo Xiner. Adapun Long Xiao Xiao, dia sangat baik. Bersama dengan Long Sengbu, dia melihat Chu Feng dan Fu Mo Xiner keluar dari istana sebelum berbalik. Dia juga menyuruh Long Nansun dan Tetua Ruyun menemani mereka. Kemungkinan besar, dia takut bahwa mereka mungkin berusaha untuk menyakiti Chu Feng dan Fu Mo Xiner. Dalam perjalanan, Fu Mo Xin melihat ke Feng Feng dan bertanya, kenapa kamu tidak merasa kecewa? Chu Feng sudah sangat cemberut sebelumnya. Adalah satu hal jika dia benar-benar tidak mampu mengalahkan kedua spiritis dunia itu. Tetapi, ia tidak dapat bersaing dengan mereka karena berbagai alasan. Karena itu, dia akhirnya diejek. Itu normal baginya untuk merasa sedih. Fu Mo Xin pernah berpikir bahwa suasana hati Chu Feng akan sangat terpengaruh. Dia tidak berharap dia bereaksi seolah dia baik-baik saja. Apa yang terjadi sudah terjadi. Bahkan jika aku merasa tidak enak badan, aku tidak akan bisa mengubah apapun. Petik 2. Aku percaya bahwa Long Senior akan dapat memahami, dan tidak akan menyalahkan aku, kata Chu Feng. Kamu benar-benar memiliki sikap yang baik terhadap kehidupan. Petik 2. Fu Mo Xin tersenyum. Namun, ketika dia berbicara, dia berbalik dan melirik Kam Dragon Clan, yang tumbuh semakin jauh. Chu Feng secara alami memperhatikan tindakannya melihat ke belakang. Namun, dia tidak melihat jejak kedinginan menembus mata Fu Mo Xin saat dia melihat ke belakang. Kemudian, Chu Feng dan Fu Mo Xin bertemu dengan Long Daozi. Chu Feng memberitahu Long Daozi tentang apa yang terjadi. Long Daozi secara alami tidak akan menyalahkan Chu Feng. Bagaimanapun, dia merasa seperti berhutang banyak pada Feng Feng. Yang mengatakan, Chu Feng dan yang lainnya tidak pergi sekaligus. Alasan untuk itu adalah karena dia telah membuat perjanjian dengan Fu Mo Xiaoyu untuk menemukan mereka di sana. Menilai dari waktu yang telah berlalu, ia harus segera tiba. Chu Feng ingin kembali ke Ancestral Martial Starfield setelah bertemu dengan Fu Mo Xiaoyu. Yang mengatakan, lokasi di mana Chu Feng pergi bukanlah Great Upper Chiliocosm Realm, sebaliknya, itu adalah Realm 9 Naga Atas. Saat itu,
Ketika Chu Feng telah berkompetisi untuk peringkat Decastars Martial Ancestral di Nine Dragons Upper Realms Nine Dragons Abnormal Sign Mound, ia dan Wuma Senji telah menemukan keberadaan misterius di kedalaman Nine Dragon Abnormal Sign Mound. Keberadaan misterius itu tidak hanya menyambar telur kilin milik Chu Feng, itu juga meninggalkan racun di tubuh Chu Feng. Selain itu, ia mengatakan kepada Chu Feng untuk menemukannya setelah ia menjadi Utmost Exalted. Meskipun keberadaan misterius telah memberi Chu Feng 10 tahun untuk mencapai ranah Utmost Exalted, ia telah mengalami kekuatan racun. Karena itu, karena dia sudah menjadi Utmost Exalted, dia harus mencari keberadaan misterius itu. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan dari keberadaan misterius itu, dia perlu menghilangkan racun di tubuhnya. Kalau tidak, jika racunnya menyala lagi itu akan benar-benar berbahaya. Pada siang hari, semua orang berkumpul bersama. Ketika malam tiba, mereka semua berpisah untuk beristirahat di lokasi masing-masing. Chu Feng tidak dapat menahan dirinya, dan memasuki ruang roh dunianya. Ratu Nona dan Yusa keduanya berlatih dengan mata tertutup. Katakan, dua leluhur kecil, bukankah kamu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pelatihan? Petik 2. Jika salah satu dari kalian terjaga hari ini, aku tidak akan dihina seperti itu. Chu Feng menghela nafas tanpa daya. Tentu saja, kata-katanya adalah dia menyesali apa yang telah terjadi. Ketika Yusa telah memasuki pelatihan tertutup, kultivasinya hanya semula dari ta'ala awal. Sedangkan untuk ratu-ratu, kultivasinya bahkan lebih lemah ketika dia memasuki pelatihan tertutup. Meskipun keduanya telah dalam pelatihan tertutup untuk waktu yang sangat lama, Chu Feng tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa kultivasi mereka akan mencapai wilayah Utmost Exalted saat mereka keluar. Akan terlalu keterlaluan jika itu yang terjadi. Jadi, bahkan jika mereka berdua tidak dalam pelatihan tertutup, Chu Feng masih belum cocok untuk Yue yang jika mereka bersaing dengan roh dunia. Sementara lemak berkulit gelap itu jelek, keterampilannya nyata. Bagaimanapun, Asura World Spirit terkenal karena kepribadiannya yang bangga. Untuk dapat memiliki peringkat satu tingkat semangat dunia Asura tertinggi yang dilayaninya sangat luar biasa. Chu Feng hanya melirik Ratu Putri dan Yusa. Dia tidak mengganggu mereka. Berada di pelatihan tertutup sangat berbahaya. Chu Feng tidak bisa mengganggu mereka hanya karena dia merasa menyukainya. Alasan utama mengapa Chu Feng memasuki ruang roh dunianya adalah korset ekor kuda guru langit. Kaulah yang membuatku kehilangan muka hari ini. Aku harap kamu tidak akan mengecewakan aku, kata Chu Feng sambil melihat kocokan ekor kuda. Setelah mengatakan itu, Chu Feng memeriksa kocokan ekor kuda. Setelah tidak dapat menemukan petunjuk apapun, ia keluar dari ruang roh dunianya. Setelah keluar, Chu Feng tidak beristirahat. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan beberapa gulungan dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Chu Feng telah menjadi yang maha tinggi sekarang. Tapi, dia tidak pernah belajar keterampilan bela diri baru sama sekali. Keterampilan bela diri terkuatnya masih peringkat satu tabu yang ditinggikan, segel nasib surgawi yang diberikan kepadanya oleh Taois tua berhidung sapi. Sebelumnya, Chu Feng telah memperoleh keterampilan bela diri perlindungan Hol-Hol dari Aula Bintang Ungu, peringkat 3 tabu ta'ala, mandi meteor ungu. Belum lama ini, dia juga mendapatkan cukup banyak panen di Endless Abyss. Bloodmist Heavenly Exalted dan keempat spiritis dunia itu tidak hanya memiliki harta karun dan materi formasi roh, ada juga keterampilan bela diri tabu yang ditinggikan. Chu Feng ingin cepat menangkap semua kemampuan itu. Bagaimanapun, galaksi cahaya suci sangat besar. Dia merasa bahwa dia pasti akan bertemu seseorang yang secara setara akan melawannya. Jika Chu Feng tidak memiliki keterampilan bela diri yang lebih kuat dari lawannya, dia akan dirugikan. Sementara semua ini terjadi, Chu Feng tidak tahu bahwa Fumo Siner tidak beristirahat di kamarnya. Bab 4182 Lady Gusu. Waktu malam, mayoritas orang sedang beristirahat.
Meskipun pembudidaya bela diri tidak lagi membutuhkan tidur dan subsistensi untuk bertahan hidup setelah mereka mencapai tingkat budidaya tertentu, istirahat masih akan mengembalikan stamina mereka dan bermanfaat bagi pembudidaya. Karena itu, sebagian besar pembudidaya akan memilih untuk beristirahat di malam hari. Ini terutama berlaku bagi orang-orang dengan bakat yang relatif lebih lemah. Pada saat itu, ada 2 orang di Camp Dragon Clan yang tidak tertidur. Kedua orang itu memiliki bakat yang sangat kuat. Mereka adalah tetua penegakan hukum klan naga Long Ruiyun dan pembudidaya jenius, Long Nansun. Keduanya memiliki kamar tidur masing-masing di dalam istana untuk beristirahat. Namun, mereka saat ini sedang beristirahat di dalam kamar tidur yang sama. Selain itu, mereka adalah 2 orang yang hadir. Tuan Muda Nansun, mengapa kamu begitu bersemangat tentang Putri Xiao Xiao? Tolong jangan lupa keadaan Dragon Clan saat ini, kata Long Ruiyun. Aku tahu, tetapi, Xiao Xiao telah banyak membantu aku. Petik 2. Aku tidak bisa mengabaikannya setelah ibunya kehilangan kekuatan. Sebaliknya, aku seharusnya membantunya di saat seperti ini. Hanya pada saat seperti ini aku bisa memenangkan hatinya, kata Long Nansun. Perjuangan dalam klan naga sangat kejam. Kadang-kadang, kamu perlu belajar untuk melepaskannya. Petik 2. Sebenarnya, jika bukan karena Long Sengbu bersedia untuk terus melindungi Long Xiao Xiao, bagaimana mungkin dia memiliki keberanian untuk bertindak sangat perkasa di hadapan kita? Petik 2. Saat Long Ruiyun mengucapkan kata-kata itu, dia mendengus dingin. Jelas, dia menyimpan dendam karena cara yang Long Xiao Xiao perintahkan kepada mereka hari ini. Nenek Ruiyun, yakinlah. Aku, Long Nansun, tidak bodoh. Petik 2. Meskipun kecintaanku pada Xiao Xiao nyata, aku juga tahu kesopanan. Jika aku harus memilih antara Xiao Xiao dan prospek masa depan keluarga aku akan memilih keselamatan keluarga aku dan masa depan aku sendiri tanpa ragu-ragu. Petik 2. Selain itu, keadaan saat ini masih diragukan. Mungkin segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Petik 2. Pada saat itu, banyak orang sudah menjauhkan diri dari Long Xiao Xiao. Sejauh yang aku ketahui, ini adalah peluang paling optimal. Petik 2. Lagi pula, hanya aku yang masih di sisinya. Hanya aku yang masih mau bekerja untuknya. Petik 2. Jika segalanya berubah menjadi lebih baik di masa depan, bahkan jika dia tidak membalas cintaku, dia pasti akan mengingat kesetiaanku padanya. Dia pasti akan menempatkan aku di posisi penting di bawahnya, kata Long Nansun. MN. Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Petik 2. Tapi bagaimanapun juga, kamu harus memastikan dirimu sendiri, kata Long Ruiyun. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, betapa hebatnya, jaga dirimu sendiri. Petik 2. Itu suara wanita. Selain itu, suara itu sangat mengejek. Ketika suara itu terdengar, Long Ruiyun dan Long Nansun memiliki perubahan ekspresi yang sangat besar. Mengabaikan fakta bahwa mereka membuat formasi roh dan seharusnya mustahil bagi orang lain untuk masuk, percakapan mereka sebelumnya sangat tidak sopan. Jika percakapan mereka diketahui, terutama jika akhirnya mencapai telinga Long Xiao Xiao, mereka akan berakhir sangat menderita. Tetapi, tidak peduli bagaimana mereka memeriksa lingkungan mereka tidak dapat menemukan orang yang berbicara kepada mereka. Ini membuat mereka semakin takut. Mereka jelas satu-satunya 2 orang di istana, jadi mengapa suara orang lain muncul? Kamu siapa? Berhentilah mencoba menjadi misterius dan keluar dari sini. Long Ruiyun berteriak dengan marah setelah tidak dapat menemukan pelakunya. Kamu begitu cepat melupakanku. Suara itu terdengar lagi. Namun, ketika suara itu terdengar lagi, seorang wanita cantik juga muncul. Setelah melihat wanita itu, keterkejutan memenuhi wajah Long Nansun dan Long Ruiyun, ekspresi mereka menjadi rumit. Pada saat yang sama, mereka merasa tidak percaya. Alasan untuk itu adalah karena orang yang muncul di hadapan mereka adalah seseorang yang tidak pernah mereka duga. Orang itu adalah Fumosin. Itu kamu. Bagaimana?
Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam sini? Long Ruiyun bertanya dengan suara keras. Dia bahkan melihat sekeliling sambil mengucapkan kata-kata itu. Dia berusaha menemukan kaki tangan Fumosin. Lagi pula, dia merasa mustahil untuk memasuki istana sendirian. Heh, pelacur tua, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan hari ini? Petik 2. Lidah yang longgar dapat menyebabkan banyak masalah. Saat Fumosiner berbicara, matanya menyipit, dan kilatan dingin melintas di matanya. Long Ruiyun tidak terlalu memikirkan kata-kata Fumosin. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menyerangnya. Dia telah melepaskan kekuatan opresifnya yang tak terbatas. Seperti binatang buas tak berbentuk, penindasnya mungkin melayang keluar untuk melahap Fumosiner. Tapi, setelah dia melepaskan kekuatan opresifnya, Long Ruiyun tertegun. Pandangan kaget muncul di matanya. Kemudian, digantikan dengan rasa takut. Awalnya, dia skeptis. Namun, pada saat itu dia yakin. Kekuatannya yang menindas telah diblokir oleh Fumosin. Selain itu, dia tidak pernah dibantu oleh siapapun kali ini. Fumosiner adalah orang yang telah memblokir kekuatan opresifnya. Wosh! Tapi Long Ruiyun tidak menghentikan serangannya karena itu. Sebaliknya, dia menggerakkan tangannya ke arah rambutnya dan menarik jepit rambut keemasan di kepalanya. Jepit rambut emas kemudian berubah menjadi sinar keemasan cahaya saat itu meninggalkan rambutnya, dan langsung melesat ke arah Fumosiner. Jepit rambut emas sangat kuat. Saat melesat keluar, itu bahkan mengeluarkan raungan naga. Ternyata jepit rambut itu sebenarnya adalah persenjataan Taurat yang tidak lengkap. Selanjutnya, Long Ruiyun telah menggunakan keterampilan bela diri yang sangat kuat untuk menyerang dengan jepit rambutnya. Meskipun jepit rambut itu menakutkan, Fumosin hanya mengangkat tangannya dan meraih jepit rambut itu. Sama seperti itu, dia menyambar jepit rambut dari udara. Trik yang tidak signifikan. Fumosin mengepalkannya lebih dulu. Dengan jepret, jepit rambut keemasan hancur berkeping-keping. Long Nansun dan Long Ruiyun sama-sama takut dengan adegan ini. Jepit rambut emas adalah persenjataan agung yang tidak lengkap. Itu sangat sulit. Bang! Detik berikutnya, pakaian Fumosin berkibar dan dia melepaskan kekuatannya yang menekan. Begitu dia melepaskan kekuatan yang menindas, ruang di sekitarnya mulai runtuh. Baik Long Nansun dan Long Ruiyun merasakan bahaya fatal. Kekuatan yang menindas itu berkali-kali lebih menakutkan daripada kekuatan yang menindas Long Sengbu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Long Ruiyun. Ketakutan mengisi suaranya. Dia dan Long Nansun akhirnya menyadari bahwa gadis yang mereka anggap agak lemah sebenarnya adalah keberadaan yang menakutkan. Belum lagi mereka berdua, bahkan jika Long Sengbu ada di sana, dia pasti tidak akan cocok untuk gadis itu. Tentu saja, kamu katak di dasar sumur. Melihat kepanikan dan keterkejutan di wajah Long Ruiyun dan Long Nansun, ujung mulut Fumosin naik menjadi seringai. Tapi niat membunuh di matanya tidak berkurang sedikit pun. Bersiap untuk mati. Tiba-tiba, Fumosin mengangkat lengannya dan meraih ke arah Long Ruiyun. Dia berencana untuk merobek mulut Long Ruiyun berkeping-keping dengan tangannya. Tapi, ketika tangannya hendak mencapai Long Ruiyun, tangan lain tiba-tiba muncul dan meraih pergelangan tangannya, menghentikan serangannya. Melihat ke sekeliling, ekspresi Fumosin berubah sangat besar. Panik muncul di wajahnya. Orang yang memegang pergelangan tangannya adalah nenek Fumosin, Nyonya Gusu. Tetapi, setelah melihat neneknya, Fumosiner tidak memanggilnya sebagai nenek. Sebaliknya, dia memanggilnya sebagai Lady Gusu. Selanjutnya, suaranya tidak lagi memiliki keintiman dari sebelumnya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Bab 4183 kembalinya Shaoyu. Siner, mengapa kamu bertingkah begitu panas? Ini tidak seperti kamu, Nenek Fumosin berbicara dengan suara tegas. Nona Gusu, aku terburu nafsu. Tolong hukum aku. Petik 2. Saat Fumosiner berbicara,
dia benar-benar mundur selangkah dan berlutut di tanah. Sepertinya dia meminta maaf. Long Ruiyun dan Long Nansun tercengang oleh adegan ini. Pada saat yang sama, mereka menjadi semakin takut. Mereka tidak tahu siapa wanita tua yang tiba-tiba muncul itu. Tapi, mereka bisa tahu dari reaksi Fumosin bahwa wanita tua itu adalah seseorang dengan status yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar daripada miliknya. Tapi, siapa mereka sebenarnya? Sebagai orang-orang dari klan naga, mereka bisa dikatakan sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Namun, mereka belum pernah melihat atau mendengar tentang dua orang itu sebelumnya. Pada saat itu, Nenek Fumosin memperhatikan tatapan Long Ruiyun dan Long Nansun. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Sebaliknya, dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menunjuk dahi mereka. Detik berikutnya, Long Ruiyun dan Long Nansun berdiri terpana. Seolah-olah mereka ketakutan. Hanya setelah dia selesai melakukan ini barulah Nenek Fumosin melihat ke Fumosin. Kamu bisa bangkit. Ini sama sekali bukan kejahatan, kata Nenek Fumosin. Terima kasih, Nyonya Gusu. Fumosin membungkuk untuk mengucapkan terima kasih sebelum mundur. Nona Gusu, kapan kamu kembali? Tanya Fumosiner. Aku baru saja kembali, kata Nenek Fumosin. Apakah semuanya berjalan lancar? Tanya Fumosiner. Memiliki. Nenek Fumosin tersenyum. Kemudian, dia berkata, berhenti berbelit-belit. Siner, silakan dan katakan apa yang ingin kamu katakan. Petik 2. Fumosin mulai ragu-ragu. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum akhirnya berkata, Nona Gusu, apakah mungkin untuk tidak memberi tahu Tuan Muda tentang apa yang terjadi di sini hari ini? Petik 2. Aku bisa melakukan itu. Tapi, Siner, ada satu hal yang perlu aku katakan padamu, kata Nenek Fumosin. Nona Gusu, silakan lanjutkan dan beritahu Siner apa itu, kata Fumosiner. Kamu tidak mungkin menyukai Chu Feng itu, kan? Tanya Nenek Fumosin. Tidak, Sin tidak akan berani. Fumosin menggelengkan kepalanya berulang kali. Tapi tatapan bingung muncul di matanya. Siner, aku berpikir untukmu. Kamu tidak harus jatuh cinta pada Chu Feng itu. Petik 2. Dia adalah pria yang tidak bisa kamu sukai. Memahami. Jika kamu akhirnya jatuh cinta padanya, aku bahkan tidak akan bisa membantumu, kata Nenek Fumosin. Terima kasih atas pengingatmu, Nyonya Gusu. Sin akan mengingatnya dengan kuat. Fumosin mengangguk berulang kali. Kalau begitu, kamu bisa kembali. Aku akan menangani semuanya di sini, kata Nenek Fumosin. Ya, Sin mengerti. Setelah mengatakan itu, Fumosin pergi dengan patuh. Dia tidak berani tinggal. Adapun Nenek Fumosin, dia melambaikan lengan bajunya. Gerakan lengan bajunya tidak menimbulkan angin sama sekali. Tapi, baik Long Ruiyun dan Long Nansun, yang berlutut di tanah, tiba-tiba berdiri. 1. I have no idea when they started kneeling either. Mereka tidak hanya berdiri, tetapi mereka kembali ke posisi yang sama seperti saat mereka mengobrol sebelumnya. Bahkan semut memiliki cara hidup mereka. Nenek Fumosin menghela nafas. Tapi, di setiap jenis komunitas, penipuan timbal balik masih ada. Aku kira ini adalah sifat manusia. Petik 2. Nenek Fumosin menatap Long Ruiyun dan Long Nansun dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, tubuhnya bergeser, dan dia melayang di udara. Setelah Fumosiner dan neneknya pergi berturut-turut, Long Nansun dan Long Ruiyun tiba-tiba sadar. Setelah sadar kembali, mereka berdua saling memandang dengan cemas. Mereka terus merasa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak dapat menentukan apa yang salah. Tuan Muda Nansun, apa yang kita bicarakan sebelumnya? Long Ruiyun bertanya tiba-tiba. Long Nansun merenung sebentar sebelum berkata, Nenek Ruiyun, kamu sepertinya mengatakan padaku bahwa aku perlu mempertimbangkan hal-hal untuk kebaikanku sendiri. Petik 2. Oh. Long Ruiyun mengangguk. Namun, ekspresinya segera mengambil perubahan besar, dia menggerakkan tangannya ke rambutnya. Tuan Muda Nansun,
di mana jepit rambut naga melingkar aku? Long Ruiyun bertanya dengan panik. Jepit rambut, bukankah sebelumnya jepit rambutmu ada di kepalamu? Tanya Long Nansun. Sebelumnya, bagaimana mungkin? Pasti jatuh di suatu tempat. Tuan Muda Nansun, tolong bantu aku mencarinya. Petik 2. Saat Long Ruiyun berbicara, dia bergegas keluar dari aula istana. Melihat itu, Long Nansun segera mengikutinya. Mereka berdua mulai mencari-cari jepit rambut dengan panik. Jelas, mereka tidak lagi ingat Fumosin muncul di hadapan mereka. Mereka juga tidak ingat nenek Fumosin. Mereka bahkan tidak ingat bagaimana jepit rambut itu hilang. Pada saat itu, Fumo Shaoyu akhirnya tiba di tempat yang telah mereka atur. Tetapi dia tidak kembali sendirian. Dia membawa seorang gadis bersamanya. Gadis itu tidak memiliki penampilan yang menakjubkan, tetapi dia memiliki wajah yang sangat menyenangkan dan rapi. Kulitnya putih dan matanya jernih. Di kepalanya ada kuncir hitam panjang sederhana. Bahkan pakaiannya sangat sederhana dan sederhana. Dia adalah gadis yang tampak sederhana. Seseorang tidak akan merasa tertarik padanya secara sekilas. Tapi, dia juga tidak akan membuat orang merasa jijik. Dia termasuk tipe orang yang akan merasa lebih nyaman dengan semakin orang melihatnya. Chu Feng dan Fumo Xin sangat ceria melihat Fumo Shaoyu kembali. Mereka ingin memanggilnya ketika gadis berambut hitam tiba-tiba memanggil Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu benar-benar Chu Feng? Tanya gadis berambut hitam itu. Aku adalah Chu Feng. Nona muda, siapakah kamu? Tanya Chu Feng. Sebelum gadis itu bisa mengatakan hal lain, Fumo Shaoyu mendorongnya ke samping. Nona muda, jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa menunggu sampai nanti. Petik 2. Izinkan aku untuk membahas bisnis yang layak dengan saudara Chu Feng terlebih dahulu. Gadis itu agak bijaksana. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mulai memeriksa Chu Feng. Namun, semakin dia memeriksanya, semakin besar kekecewaan di matanya. Hehe, kakak Chu Feng, aku merindukanmu sampai mati. Petik 2. Fumo Shaoyu memberi Chu Feng pelukan saat melihatnya. Baru kemudian ia bertanya sambil tersenyum, bagaimana itu? Adik perempuan aku tidak membuat kamu tidak nyaman, bukan? Petik 2. Apakah kalian berdua akhirnya melakukan sesuatu yang tidak bermoral? Petik 2. Fumo Shaoyu memiliki senyum nakal di wajahnya. Kakak laki-laki, omong kosong apa yang kamu katakan? Hal tidak bermoral apa yang kamu maksudkan? Petik 2. Wajah Fumo Xin langsung memerah setelah mendengar kata-kata itu. Dia kemudian menatap Fumo Shaoyu dengan sengit. Hal-hal yang tidak bermoral berarti sesuatu yang tidak pantas untuk dikatakan di depan umum. Petik 2. Misalnya, makan bersama, minum bersama dan berlatih bersama, kata Fumo Shaoyu dengan senyum berseri-seri. Apa yang tidak cocok tentang hal-hal itu? Fumo Xin menginjak kakinya dengan marah. Melihat ekspresi santai di wajah Fumo Shaoyu, Chu Feng tahu bahwa tidak ada yang terjadi pada klan surgawi Chu. Tapi, Chu Feng masih khawatir tentang klannya. Jadi, dia masih bertanya tentang itu. Ketika Chu Feng bertanya kepadanya tentang klannya, Fumo Shaoyu menjadi sangat senang dengan dirinya sendiri. Saudara Chu Feng, dengan aku menangani banyak hal, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku pribadi mencari tempat persembunyian. Klan kamu telah dengan lancar pindah ke sana sekarang. Petik 2. Aku jamin tidak ada yang bisa menemukan klan kamu. Bahkan jika mereka menemukannya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Petik 2. Mulai sekarang, kamu dapat melanjutkan dan melakukan hal-hal kamu di dunia kultivasi yang luas tanpa khawatir, kata Fumo Shaoyu. Bab 4184 Ziling. Kakak Shaoyu, terima kasih untuk semua masalah yang kamu alami untukku. Chu Feng menjadi sangat lega setelah mengetahui bahwa klannya baik-baik saja. Itu seperti yang dikatakan Fumo Shaoyu. Jika Chu Feng tidak memiliki kekhawatiran lagi, dia akan jauh lebih santai, dan tidak perlu terlalu memikirkan konsekuensinya ketika dia melakukan sesuatu. Oh, itu benar.
Ini adalah lokasi di mana klanmu berlindung. Petik 2. Saat Fumo Shaoyu berbicara, dia menyerahkan Chu Feng sebuah gulungan kecil. Chu Feng menerima gulungan itu dan membukanya. Dia menemukan bahwa gulungan itu sebenarnya adalah peta yang menunjukkan lokasi Chu Heavenly Clansmen telah dipindahkan. Benar saja, lokasi itu adalah tempat yang tidak mudah dilihat orang. Namun, ketika Chu Feng mulai berpikir tentang bagaimana semua klannya telah dipindahkan dari rumah mereka yang akrab ke tempat baru, ia mulai merasa sedikit gelisah. Aku membawa kesulitan pada klan aku, desah Chu Feng. Chu Heavenly Clan saat ini bertanggung jawab atas leluhur martial Starfield. Orang-orang pasti akan mendiskusikan hilangnya mereka secara tiba-tiba. Kesulitan apa yang mereka miliki? Merupakan kehormatan bagi mereka untuk memiliki klan yang luar biasa sepertimu, kata Fumo Shaoyu. Chu Feng melihat ke gadis berambut hitam dan bertanya dengan tenang, "Oh, itu benar. Saudara Shaoyu, siapa wanita muda itu?" Petik 2. Dia sepertinya mengenal aku. Oh, dia. Dia datang untuk menemukanmu, kata Fumo Shaoyu. Temukan aku. Chu Feng sangat terkejut. Lagi pula, dia sama sekali tidak mengenal gadis berambut hitam itu. Betul. Dia tiba di klanmu dan menyatakan bahwa dia perlu melihatmu. Aku melihat betapa mendesaknya dia melihat, dan karena aku tahu di mana kamu berada, aku memutuskan untuk membawanya. Petik 2. Namun, dia bertindak sangat misterius, dan menolak untuk memberitahu aku mengapa dia mencari kamu. Petik 2. Aku mengira dia adalah gadis yang kamu bohongi. Tapi, kalau dilihat dari apa yang terlihat sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya, kata Fumo Shaoyu berbisik. Tentu saja tidak. Aku bahkan tidak mengenalnya, kata Chu Feng. Oke, kamu pergi berbicara dengannya. Petik 2. Kamu akan tahu mengapa dia mencarimu begitu kamu bertanya padanya. Petik 2. Setelah Fumo Shaoyu selesai mengucapkan kata-kata itu, ia meraih Fumo Shiner dan pergi. Kedua bersaudara itu tersenyum gembira. Hubungan mereka benar-benar baik. Adapun Chu Feng, dia tiba di depan gadis berambut hitam. Nona muda, apakah kamu membutuhkan sesuatu dari aku? Tanya Chu Feng. Ayo cari tempat sepi untuk bicara. Petik 2. Saat gadis berambut hitam itu berbicara, dia melangkah ke langit dan mulai berjalan pergi. Melihat itu, Chu Feng mengikutinya. Gadis berambut hitam itu tidak berjalan jauh. Dia berhenti saat mencapai tempat tanpa orang. Wosh, bas. Dia mengangkat lengannya, dan pembentukan roh muncul. Formasi roh yang disegel Chu Feng dan dia di dalamnya. Kekuatan rohnya adalah Saint level. Lebih jauh lagi, itu adalah Dragon Mark di atas itu. Meskipun kekuatan roh Chu Feng sedang ditelan oleh Horsetail Wise Master Celestial, persepsi tajam spiritis dunianya tetap ada. Dia mampu mengatakan bahwa gadis itu bukan spiritualis dunia Mark Saint jubah naga biasa. Kekuatan rohnya sangat kuat. Sangat mungkin bahwa dia adalah seorang spiritualis dunia yang telah memahami sensasi transformasi naga. Chu Feng tidak dapat menentukan kultivasinya karena disembunyikan. Tapi, hanya teknik roh dunianya yang cukup untuk meninggalkan kesan mendalam padanya. Meskipun gadis itu terlihat agak biasa, dia adalah seseorang yang luar biasa. Biarkan aku bertanya ini padamu lagi. Apakah kamu benar-benar Chu Feng? Petik 2. Kamu adalah Chu Feng yang ditinggalkan oleh klan Surgawi Chu, Chu Feng yang tumbuh dalam keluarga 9 alam benua darat bela diri darat leluhur. Tanya gadis berambut hitam itu. Itu aku. Nona muda, siapa kamu? Tanya Chu Feng. Dia menjadi semakin ingin tahu tentang gadis itu. Namaku Yu Ting. Petik 2. Aku datang ke sini untuk menemukanmu karena masalah penting. Saat Yu Ting berbicara, dia mengeluarkan bel kecil. Itu adalah lonceng ungu kecil. Ekspresi Chu Feng segera berubah setelah melihat bel kecil. Emosinya segera dikirim ke kekacauan. Kegembiraan dan kegugupan memenuhi pikirannya. Dia menjadi sangat tidak stabil. Tidak mungkin bagi Chu Feng untuk tidak mengenali bel kecil.
Lonceng kecil itu adalah sesuatu yang telah dia bentuk menggunakan teknik roh dunianya, itu adalah hadiah yang telah dia berikan kepada Ziling. Nona Yuting, dari mana kamu mendapatkan bel itu? Chu Feng segera bertanya setelah menerima bel kecil. Meskipun dia adalah orang yang sangat tenang, dia benar-benar panik pada saat itu. Ziling terlalu penting bagi Chu Feng. Dia adalah satu-satunya orang selain ratu wanita yang benar-benar telah melalui cobaan dan kesengsaraan bersamanya. Dia adalah seorang wanita yang pernah mengalami kesulitan dan bahaya bersamanya. Namun, sejak Chu Feng pertama kali meninggalkan alam bawah bela diri leluhur, dia belum pernah melihat Ziling lagi. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh ayahnya, Chu Feng tahu bahwa Ziling masih di galaksi cahaya suci. Dia sangat ingin membantu Chu Feng. Tapi, bakatnya terlalu kurang. Dengan demikian, meskipun dia dibantu oleh ayah Chu Feng, dia masih perlu bekerja ekstra keras. Chu Feng tahu bahwa Ziling saat ini sedang berlatih di suatu tempat. Tapi, dia tidak tahu detail kemana dia berada. Sejak Chu Feng telah meninggalkan alam bawah bela diri leluhur, dia belum pernah melihat Ziling lagi. Tidak perlu menyebutkan status yang dia pegang di hati Chu Feng. Ziling adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Ini terutama benar sekarang. Setelah mendengar beberapa berita tentang Ziling setelah sekian lama, Chu Feng sangat bersemangat dan gugup. Dia senang karena dia akhirnya menerima berita tentang Ziling. Dia gugup karena dia tidak tahu apakah berita ini baik atau buruk. Tampaknya kamu memang Chu Feng. Yuting telah mengamati Chu Feng dengan cermat sepanjang waktu. Dari reaksi Chu Feng ke bel ungu kecil, dia bisa mengatakan bahwa dia sangat peduli pada Ziling. Karena kamu adalah Chu Feng, aku akan berbicara terus terang. Petik 2. Ziling dalam kesulitan, kata Yuting. Masalah. Chu Feng segera menjadi gugup setelah mendengar kata-katanya. Apa yang paling dia khawatirkan adalah Ziling berada dalam masalah. Namun, hal yang paling dikhawatirkannya telah terjadi. Kamu juga tidak harus terlalu khawatir. Sementara masalah ini perlu diselesaikan, itu tidak mudah untuk diselesaikan. Petik 2. Tidak ada gunanya bagimu untuk panik sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yuting menambahkan, apakah kamu tahu tentang sekte bela diri naga tersembunyi? Petik 2. Hidden Dragon Martial Sect. Aku tahu tentang mereka. Chu Feng telah bertanya tentang struktur galaksi cahaya suci dari Long Daozi. Dengan demikian, dia tahu tentang Hidden Martial Sekte Naga. The Hidden Dragon Martial Sect adalah salah satu kekuatan terkuat di galaksi cahaya suci selain klan cahaya suci. Namun, Hidden Martial Sekte Naga agak tersembunyi. Dikatakan bahwa Hidden Dragon Starfield tempat Hidden Dragon Martial Sect ada adalah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh orang luar. Hanya orang-orang dari klan cahaya suci yang memenuhi syarat untuk mengunjungi mereka. Jika orang lain berani mengganggu wilayah mereka, mereka akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Selain itu, Hidden Dragon Starfield tidak hanya tempat dengan formasi penyembunyian dan perlindungan, lokasinya juga selalu berubah. Sangat sedikit orang yang tahu di mana letaknya. Bahkan jika seseorang ingin melakukan pelanggaran, mereka tidak akan dapat menemukannya. Selain itu, tidak mungkin untuk memasuki Hidden Dragon Martial Sect. Sebaliknya, mereka secara pribadi akan memilih murid. Hanya mereka yang mereka sukai yang bisa memasuki Hidden Dragon Martial Sect. Adapun orang-orang yang mereka sukai, mereka akan dibawa pergi oleh Hidden Dragon Martial Sekte terlepas dari apakah mereka mau bergabung atau tidak. Singkatnya, Hidden Martial Sekte Naga adalah kekuatan yang kuat, misterius dan tirani. Bab 4185 Urutan Acara. Ziling saat ini di Hidden Dragon Martial Sect. Petik 2. Yuting mulai memberitahu Chu Feng tentang keadaan Ziling secara rinci. Ternyata Ziling awalnya berlatih di daerah terlarang di dalam galaksi cahaya suci. Sementara pelatihan dia telah ditemukan oleh Sektmaster naga tersembunyi, yang menyukai dia. Karena itu,
Ziling akhirnya memasuki Hidden Dragon Martial Sekte sebagai murid. Tidak hanya itu, dia juga menjadi satu-satunya murid pribadi dari Sekmaster Hidden Dragon Martial Sect. Sebagai pendatang baru, Ziling segera menjadi fokus Hidden Dragon Martial Sect. Semua murid dan tetua sangat ingin tahu tentang apa yang membuat sekte mereka begitu menyukai Ziling karena bersedia melatihnya secara pribadi. Seiring waktu berlalu, Ziling tidak mengecewakan mereka. Dia membuat kemajuan pesat. Segera, dia menjadi orang yang paling terkenal di seluruh Hidden Dragon Martial Sect, dan dianggap sebagai orang dengan bakat terbesar di seluruh sekte. Meskipun Ziling hanya berada di Hidden Dragon Martial Sect untuk waktu yang singkat, banyak orang telah menganggapnya sebagai penerus Sekmaster Hidden Dragon Martial Sect. Namun, pada saat seperti itu, Ziling tiba-tiba bersikeras meninggalkan sekte marsial naga tersembunyi. Dia bilang dia harus keluar untuk masalah penting. Tetapi, menurut aturan Hidden Martial Sekte Naga, tidak ada yang diizinkan untuk pergi tanpa izin sekte. Jika ada yang meninggalkan Hidden Martial Sekte Naga tanpa izin, mereka akan melakukan pelanggaran besar. Selama waktu itu, Sekmaster Hidden Dragon Martial Sect sedang merencanakan untuk secara pribadi melatih Ziling. Karena itu, dia tidak diizinkan pergi. Namun, Ziling bersikeras untuk pergi. Akhirnya, desakan Ziling akhirnya membuat marah Sekmaster Hidden Dragon Martial Sect. Karena itu, ia memenjarakannya di tanah pengabaian mereka. Tanah pengabaian adalah tempat di mana mereka yang melakukan kesalahan besar akan dipenjara. Mereka yang berakhir di sana tidak akan pernah bisa kembali. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati di sana. Mereka tidak akan lagi memiliki kebebasan selama sisa hidup mereka. Sial. Setelah mengetahui musibah yang diderita Ziling, Chu Feng segera meletus karena marah. Saat itu, tidak ada dari kita yang mengerti Ziling. Bahkan aku belum memahaminya. Petik 2. Baru setelah itu akhirnya dia mau memberitahuku alasan tindakannya. Petik 2. Ternyata alasan mengapa dia bersikeras meninggalkan Hidden Dragon Martial Sekte saat itu adalah karena kamu. Kata-kata Yuting menyebabkan Chu Feng sangat sedih sehingga hatinya hampir membelah. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia ingin melihatmu, untuk membantumu. Bahkan pelatihannya dan keinginannya untuk menjadi lebih kuat adalah segalanya untukmu. Petik 2. Tapi, dia tidak berani menyebutkannya kepada siapapun. Dia takut kamu akan berakhir menderita di tangan sekte bela diri naga tersembunyi, Yuting melanjutkan. Sebenarnya, bahkan tanpa Yuting memberitahunya, Chu Feng bisa menebak alasan mengapa Ziling ingin meninggalkan Hidden Dragon Martial Sect. Tapi, setelah dia mendengar alasan dari mulut Yuting, sakit hati Chu Feng semakin intens. Jika bukan untuknya, Ziling tidak akan terlalu menderita. Tiba-tiba, Yuting bertanya pada Chu Feng, apakah kamu ingin menyelamatkannya? Ya, tentu saja aku tahu, kata Chu Feng. Bahkan jika kamu mungkin mati, kamu masih mau mencoba menyelamatkannya? Tanya Yuting. Aku. Setelah mengatakan itu, Chu Feng segera bertanya, Nona Yuting, apakah kamu tahu cara untuk menyelamatkan Ziling? Jika kamu melakukannya, tolong beri tahu aku. Petik 2. Memang ada cara untuk menyelamatkannya. Namun, ini sangat berbahaya, kata Yuting. Aku bersedia mencoba metode apapun. Nona Yuting, tolong katakan padaku apa itu, desak Chu Feng. Aku sudah memberitahumu bahwa tidak ada gunanya bagimu untuk panik sekarang. Menyelamatkan Ziling bukanlah tugas yang mudah. Kamu harus meluangkan waktu dan merencanakan semuanya. Yuting memanggil Chu Feng untuk memperhatikan dengan sangat serius. Baik, Chu Feng segera mulai menenangkan pikirannya. Melihat bahwa Chu Feng telah tenang, Yuting akhirnya berbicara, Sekmaster kami sangat menghargai bakat. Jika bukan karena desakan Ziling yang akhirnya membuat marah sekte kita, dia tidak akan dipenjara di tanah abaikan. Petik 2. Menurut pengetahuanku, sementara tanah pengabaian dipenuhi dengan bahaya, seseorang tidak akan langsung mati setelah dipenjara di sana. Sebaliknya,
seseorang akan berakhir menghabiskan sisa hidup mereka di sana sendirian, dan akhirnya mati secara tragis. Petik 2. Namun, itu adalah proses yang sangat panjang. Jadi, jika kamu ingin menyelamatkan Ziling, masih ada waktu. Tapi, kamu harus menjadi murid terkuat naga tersembunyi martial sekte. Hanya dengan itu kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki area terlarang Hidden Dragon Martial Sect. Pintu masuk ke tanah abaikan terletak di dalam area terlarang, kata Yuting. Miss Yuting, tolong bawa aku ke sekte bela diri naga tersembunyi, kata Chu Feng. Chu Feng tidak meragukan kata-kata Yuting. Karena Yuting tahu hal-hal ini tentang Ziling dan juga memiliki bel ungu kecilnya, itu berarti bahwa dia adalah seseorang yang sangat dipercaya Ziling. Karena dia adalah seseorang yang dipercaya Ziling, Chu Feng tentu juga akan mempercayainya. Tidak mudah untuk memasuki Hidden Dragon Martial Sect. Meskipun aku melarikan diri dari sekte bela diri naga tersembunyi, tidak mungkin bagiku untuk menemukan jalan kembali, kata Yuting. Luput. Mendengar kata, melarikan diri, Chu Feng menyadari sesuatu. Kesulitan Ziling bisa sangat mungkin melibatkan gadis itu di hadapannya. Setelah semua, dia mengatakan kepadanya bahwa meninggalkan sekte bela diri naga tersembunyi tanpa izin adalah pelanggaran berat. Jika aku tidak melarikan diri, bagaimana aku bisa menemukanmu? Sebenarnya Ziling yang memberitahuku cara untuk melarikan diri. Apakah kamu tahu mengapa Ziling memberitahu aku tentang kamu dan memberi aku bel kecil ini? Petik 2. Itu karena di Hidden Dragon Martial Sect, aku adalah satu-satunya teman yang dipercaya Ziling. Tentu saja, dia juga satu-satunya teman yang aku percayai. Petik 2. Dia takut pelariannya akan gagal, dan tahu apa yang akan terjadi jika dia gagal. Karena itu, dia memberitahuku tentangmu, dan memberiku bel kecil ini. Petik 2. Dia menyuruhku mencari kesempatan untuk menemukanmu jika sesuatu akhirnya terjadi padanya. Jika kesempatan itu tidak pernah muncul dengan sendirinya, dia mengatakan kepada aku untuk tidak memaksakannya. Tapi, jika ada kesempatan, dia ingin aku mengembalikan bel kecil ini kepadamu. Petik 2. Dia juga ingin aku memberitahumu bahwa dia pergi jauh, dan tidak mencarinya dan tidak mengkhawatirkannya. Dia berkata bahwa dia akan menjaga dirinya sendiri, dan datang mencarimu ketika waktunya tepat, kata Yuting. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng tumbuh lebih sedih. Gadis itu Ziling, dia masih memikirkanku pada saat seperti itu. Saat Chu Feng menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Ziling, dia juga merasa sangat diberkati. Kekayaannya untuk memiliki seorang wanita seperti dia mencintainya. Aku dapat mengatakan bahwa kamu dan Ziling memiliki hubungan yang sangat dekat. Petik 2. Lain, kamu tidak akan berani mati untuk menemukan aku, kata Chu Feng kepada Yuting. Aku datang untuk menemukan kamu tidak hanya untuk membantu Ziling, tetapi juga untuk membantu diri aku sendiri, kata Yuting. Silahkan. Chu Feng bingung dengan kata-kata Yuting. Metode pelarian yang ditemukan Ziling benar-benar baik-baik saja. Fakta bahwa aku berhasil melarikan diri adalah kesaksian akan hal itu. Petik 2. Awalnya, Ziling telah merencanakan untuk melarikan diri setelah mengucapkan selamat tinggal kepada aku. Akulah yang mendesaknya. Aku adalah orang yang mendesaknya untuk berkonsultasi dengan sekte kami, untuk memohon lebih banyak kepadanya agar dia pergi. Petik 2. Tapi, setelah Ziling pergi menemui sekte itu, dia tidak pernah kembali. Sebaliknya, dia dipenjara di tanah abaikan. Setelah mengatakan ini padanya, Yuting menundukkan kepalanya. Chu Feng bisa melihat rasa bersalah di wajahnya. Bab 4186 Hubungan Sejati. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada kamu. Adalah sekte kamu yang terlalu tidak masuk akal, menghibur Chu Feng. Ini adalah perasaan sebenarnya Chu Feng. Dia benar-benar tidak dapat memahami dengan tepat orang macam apa yang harus menjadi kepala sekolah begitu keras kepala sehingga menolak untuk membiarkan murid-murid mereka meninggalkan sekte bela diri naga tersembunyi. Selain itu,
Fakta bahwa Ziling telah mampu menjadi murid pribadi Sekmaster Hidden Dragon Martial Sekmaster berarti bahwa Sekmaster Hidden Dragon Martial Sek sangat menyukainya. Namun, bahkan seorang murid yang dicintai oleh Sekmaster Martial Sekte Naga Tersembunyi tidak diizinkan untuk melawan keinginan mereka. Jika dia melakukannya, dia akan menderita hukuman paling berat. Sekmaster The Hidden Dragon Martial Sekte terlalu mengerikan. Chu Feng, aku benar-benar mendengar bahwa ada cara untuk memasuki sekte bela diri naga tersembunyi, kata Yu Ting kepada Chu Feng tiba-tiba. Apakah mereka? Chu Feng segera bertanya. Aku tidak yakin apa metodenya. Tapi, aku pernah mendengar bahwa seseorang bernama Zhuge Yuankong tahu metode ini, kata Yu Ting. Sungguh? Chu Feng bertanya dengan bersemangat. Sungguh, Yu Ting mengangguk. Ayo pergi. Kami akan pergi dan menemukan Zhuge Yuankong itu, kata Chu Feng. Tapi, Zhuge Yuankong itu tidak lagi hidup, tambah Yu Ting. Apa? Kata-kata itu datang seperti baut dari biru. Chu Feng merasa seolah harapan yang dilihatnya menghilang dengan segera. Bahkan jika Zhuge Yuankong tahu metodenya, bagaimana mereka bisa mendapatkannya dari seseorang yang sudah mati? Haruskah mereka membuat orang mati bicara? Dalam hal itu, apakah senior Zhuge Yuankong ini memiliki kerabat atau teman? Chu Feng bertanya. Dia masih ingin mencoba mencari cara untuk memasuki Hidden Dragon Martial Sect. Bagaimanapun, ini menyangkut keamanan Ziling. Dia tidak punya kerabat, dan juga tidak punya teman. Tapi, aku tahu tempat dia dulu tinggal. Sangat sedikit orang yang tahu tempat itu. Petik 2. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk di sana, kata Yu Ting. Mendengar itu, Chu Feng merasa metode Yu Ting tidak dapat diandalkan. Jika mereka mencari metode untuk memasuki Hidden Dragon Martial Sect menggunakan makan petunjuk, harapan akan terlalu jauh. Tapi Chu Feng tidak punya alternatif lain. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain menyetujui proposal Yu Ting. Setelah membuat keputusan, Chu Feng tidak ingin berlama-lama. Dia ingin segera berangkat. Jadi, dia kembali dan menemukan Long Daozi, Fumo Shaoyu dan yang lainnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Kakak Shaoyu, apa kalian semua pergi? Petik 2. Yang mengejutkannya, sebelum dia bahkan bisa mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, Fumo Shaoyu benar-benar datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Fumo Shaoyu dan Fumo Xin berencana untuk pergi. Tidak ada perjamuan yang berlangsung selamanya. Selain itu, aku masih tidak mengerti dunia kultivasi bela diri yang luas ini. Ada terlalu banyak hal yang ingin aku jelajahi. Petik 2. Tapi, Saudara Chu Feng, aku akan kembali mengunjungi kamu. Mungkin tidak akan lama sebelum aku kembali. Petik 2. Saudara Chu Feng, kamu harus menunggu aku kembali. Ingat, kamu milikku, kata Fumo Shaoyu pada Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Dihadapkan dengan Fumo Shaoyu yang bertindak seperti itu, Chu Feng tersenyum. Ketika dia pertama kali bertemu Fumo Shaoyu, dia berpikir bahwa dia mungkin memiliki beberapa masalah mental. Tetapi setelah berinteraksi dengannya, dia menemukan bahwa itu hanya kepribadiannya. Saudara Shaoyu, Nona Siner, dalam hal ini, aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Chu Feng menggenggam tinjunya di Fumo Shaoyu dan Fumo Siner. Mari kita bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah perpisahan singkat, Fumo Shaoyu pergi bersama Fumo Siner. Seperti biasa, kedua bersaudara itu sangat akrab. Bahkan ketika mereka bepergian mereka akan bertengkar satu sama lain. Hubungan dekat mereka adalah kecemburuan semua pengamat. Apa yang Chu Feng tidak tahu adalah bahwa setelah Fumo Shaoyu dan Fumo Xin perjalanan jauh, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan mereka berdua menyembunyikan diri. Kemudian, hubungan mereka segera berubah. Ini terutama berlaku untuk Fumo Xin. Sebelumnya, dia memanggil Fumo Shaoyu sebagai kakak laki-laki. Namun, pada saat itu dia berdiri di belakang Fumo Shaoyu dengan ekspresi hormat di wajahnya, belum lagi berbicara, bahkan napasnya pun dilakukan dengan hati-hati. Siner,
Tidak perlu dibatasi seperti ini. Apakah hal-hal yang cukup baik dengan cara kamu sebelumnya? Fumo Xiaoyu bertanya sambil tersenyum. Siner tidak berani bertindak tidak sopan terhadap tuan muda, kata Fumo Siner dengan kepala menunduk. Apakah bertindak intim adalah tindakan tidak hormat? Tanya Fumo Xiaoyu. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Tuan muda, pasti ada perbedaan sosial antara tuan dan pelayan. Petik 2. Kemudian, ruang di samping mereka mulai menggeliat. Nenek Fumosin dan Nenek Foyo Xiaoyu kemudian muncul di samping mereka. Namun, jelas bahwa dia sebenarnya bukan Nenek Fumosiner dan Fumo Xiaoyu. Dia adalah orang yang telah dipanggil Fumosin sebagai Lady Gusu. Aku merasa bahwa hidup adalah hal yang baik. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada perasaan terkendali sekarang. Petik 2. Perasaan ini terlalu jauh. Itu terlalu membosankan. Fumo Xiaoyu menghela nafas. Kemudian, dia melihat ke Fumo Siner. Siner, apa pendapatmu tentang Chu Feng? Petik 2. Chu Feng. Meskipun kultivasinya saat ini relatif lemah, bakatnya luar biasa. Jika dia dibiarkan matang dengan lancar, dia akan memainkan peran besar di galaksi cahaya suci, kata Fumo Siner. Bukan itu saja, bukan. Dengan bakatnya, dia tidak akan terbatas hanya pada galaksi cahaya suci. Cepat atau lambat, nama Chu Feng, akan menyebar ke seluruh ranah budidaya bela diri, kata Fumo Xiaoyu sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Fumosin, dia tampaknya lebih percaya diri pada Chu Feng. Oh itu benar, Siner, aku menyuruhmu mengikuti Chu Feng dan berpura-pura menyukainya. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Tiba-tiba, Fumo Xiaoyu menatap Fumo Siner dengan senyum berseri-seri. Tuan muda, Sin tidak akan berani. Petik 2. Fumo Sin menjadi sangat takut sehingga dia segera berlutut di udara. Aku hanya bertanya secara acak. Lihatlah betapa gugupnya kamu. Fumo Xiaoyu menghela napas dan membantu Fumo Sin mundur. Mustahil untuk bercanda denganmu. Aku sengaja menyuruhmu menyamar sebagai adik perempuanku dan berpura-pura bersikap intim denganku karena aku ingin kamu melepaskan rasa hormat ekstrim yang kamu miliki untukku sehingga kamu bisa bertindak alami denganku. Petik 2. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan sekeras ini. Fumo Xiaoyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan muda, kamu seharusnya tidak membuat hal-hal sulit untuk Siner lagi. Sudah sangat sulit baginya untuk berpura-pura menjadi adik perempuanmu. Petik 2. Kamu harus membiarkannya bertindak sesuai keinginannya. Lain lagi, itu akan sangat melelahkan baginya, kata Lady Gusu. Baik, aku tidak akan membuat segalanya menjadi sulit baginya dan kamu, Fumo Xiaoyu tertawa. Setelah berpisah dari Chu Feng, kepribadian Fumo Sin dan Lady Gusu telah berubah. Hubungan mereka juga telah berubah. Hanya Fumo Xiaoyu yang terus melakukan hal yang sama. Tampaknya cara dia berperilaku ketika dia berinteraksi dengan Chu Feng adalah bagaimana dia biasanya. Tentu saja, dia telah menyembunyikan rahasia besar dari Chu Feng. Tiba-tiba, Fumo Xiaoyu bertanya, "Oh, itu benar. Senior Gusu, apakah kamu berhasil menemukan informasi tentang apa yang aku ingin kamu lihat?" Petik 2. Tuan muda, aku sudah menemukannya. Hanya saja tempat itu agak berbahaya. Petik 2. Itu adalah wilayah klan cahaya suci, kata Lady Gusu. Mendengar kata-kata itu, Fumo Xiaoyu tertawa tiba-tiba. Klan cahaya suci belaka, apa yang perlu ditakutkan tentang mereka? Ayo pergi. Kami akan menuju ke klan cahaya suci. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Fumo Xiaoyu meningkatkan kecepatannya. Pada saat itu, ruang mulai terdistorsi. Mereka bertiga mulai bepergian dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kecepatan seperti milik kekuatan yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Bab 4187 Kekuatan Yuting. Setelah Chu Feng berpisah dengan Long Daozi memimpin yang lain untuk kembali ke Ancestral Martial Starfield. Sedangkan Chu Feng dan Yu Ting melanjutkan untuk bekas kediaman Zhuge Yuankong. Karena jarak untuk melakukan perjalanan cukup jauh,
mereka akhirnya harus menggunakan formasi teleportasi era kuno. Yang mengatakan, itu mungkin untuk menggunakan alat untuk mempercepat kecepatan proses teleportasi. Selanjutnya, Chu Feng dan Yu Ting bisa beristirahat atau berlatih selama teleportasi. Tetapi, karena Chu Feng sangat ingin tahu tentang Yu Ting dan Hidden Martial Sekte Naga dan ingin belajar lebih banyak tentang situasi Ziling, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepada Yu Ting tentang hal itu. Nona Yu Ting, jika aku tidak salah, kamu adalah seorang spiritualis dunia yang telah memahami sensasi transformasi naga, bukan? Tanya Chu Feng. Benar. Ranking 1 sensasi transformasi naga, jawab Yu Ting. Tentu saja. Chu Feng menduga bahwa teknik roh dunia Yu Ting mungkin berada di peringkat 1 sensasi transformasi naga. Ketika Yu Ting mengakuinya, Chu Feng merasakan kekaguman. Dia bisa mengatakan bahwa Yu Ting belum terlalu tua. Dia sangat mungkin orang dari generasi muda. Untuk dapat memahami sensasi transformasi naga peringkat 1 sebagai orang dari generasi muda sangat luar biasa di Holy Light Galaxy. Lagi pula, menilai dari informasi yang dimilikinya, di antara semua spiritualis dunia yang lebih muda, orang yang paling terkenal adalah murid termuda Dao Comprehension Sage Exalted, Lu Jie. Tapi Lu Jie bukan lagi orang dari generasi muda. Selanjutnya, dia hanya dikabarkan sebagai seseorang yang telah meraih peringkat 2 sensasi transformasi naga. Dari ini, orang bisa membayangkan betapa luar biasanya suatu prestasi untuk dapat meraih peringkat 1 sensasi transformasi naga dalam usia 100 tahun. Kalau tidak, Chen Guang dan Yue yang tidak akan dianggap sebagai spiritualis jenius dunia. Bahkan Long Nansun dan Long Ruiyun telah memuji prestasi mereka. Dalam hal ini, Nona Yu Ting, apa yang mungkin kultivasi kamu? Tanya Chu Feng. Peringkat 4 Utmost Exalted, kata Yu Ting. Peringkat 4 Utmost Exalted, Chu Feng menjadi lebih heran. Meskipun dia tahu bahwa Yu Ting adalah orang yang luar biasa, kelihatannya dia masih meremehkannya. Kultivasinya berada di peringkat 4 Utmost Exalted. Teknik roh dunianya telah mencapai sensasi transformasi naga peringkat 1. Chu Feng dikenal jenius. Namun, ketika ditempatkan di depan Yu Ting, ia mungkin tidak jenius sama sekali. Mereka berdua adalah generasi muda. Meskipun teknik roh dunia Chu Feng mungkin sedikit lebih baik daripada miliknya, budidaya bela dirinya jauh lebih rendah. Jangan menatapku dengan tatapan heran. Di antara murid-murid Hidden Dragon Martial Sect, kultivasi aku adalah yang paling lemah, kata Yu Ting. Kamu bercanda. Petik 2. Dengan kekuatanmu, kamu masih dianggap yang terlemah. Chu Feng benar-benar heran, begitu banyak sehingga mulutnya bahkan menggantung. Kekuatan Yu Ting pasti akan berada di peringkat di antara para jenius top ketika ditempatkan di dalam galaksi cahaya suci. Namun, di sekte bela diri naga tersembunyi, dia adalah yang paling lemah. Kalau begitu, seberapa kuat para murid dari Hidden Martial Sekte Naga? Pada saat yang sama ketika dia merasa heran, sebuah pertanyaan memasuki pikiran Chu Feng. Ketika dia memikirkan hal itu, dia merasa senang di hatinya. Karena kultivasi Yu Ting adalah yang terlemah di antara murid-murid Hidden Dragon Martial Sect, maka Ziling, yang telah dianggap sebagai penerus Sect Master Hidden Dragon Martial Sect, paling pasti memiliki kultivasi yang lebih kuat daripada Yu Ting. Karena itu, Chu Feng bertanya, Nona Yu Ting, bolehkah aku tahu apa teknik dan kultivasi roh dunia Ziling saat ini? Teknik roh dunia Ziling lebih rendah dari milikku. Itu kekurangannya. Petik 2. Tapi, budidaya bela dirinya telah jauh melampaui milikku. Ketika dia dipenjara di tanah pengabaian oleh sekte kami, budidaya Ziling sudah mencapai peringkat 9 Utmost Exalted, kata Yu Ting. Peringkat 9 Utmost Exalted, gadis itu benar-benar luar biasa. Chu Feng sangat terkejut. Meskipun dia sudah siap untuk itu, dia masih terkejut dengan kultivasinya saat ini. Bagaimanapun, Ziling dulu jauh lebih lemah daripada dia ketika mereka terakhir kali berpisah. Sejak itu, kemajuan Chu Feng bisa dikatakan cepat kilat.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dilampaui oleh Ziling oleh Fuso banyak dalam beberapa tahun singkat. Yang mengatakan, Chu Feng merasakan sukacita untuk Ziling. Bakatnya semula lebih rendah dari bakatnya. Baginya untuk dapat mencapai tingkat pencapaiannya saat ini berarti bahwa dia harus menanggung lebih banyak kesulitan daripada dia. Hanya dengan mendapatkan penanaman yang kuat barulah investasinya bernilai. Ziling memberitahu aku bahwa kultivasinya dulu jauh lebih rendah dari milik kamu, dan bakatnya lebih dari itu. Petik 2. Alasan mengapa dia bisa mencapai tingkat bakatnya saat ini adalah karena dia telah dibantu oleh kerabatmu. Karena itu, aku sebenarnya sangat kecewa ketika melihatmu. Petik 2. Aku pikir kamu akan sangat kuat. Tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu hanya akan menjadi peringkat 1 utmost exalted. Petik 2. Karena kerabatmu itu mampu memperkuat bakat Ziling ke tingkat yang luar biasa dari keadaan yang lebih rendah darimu, mengapa kerabatmu tidak membantu kamu juga? Tanya Yuting. Mengenai ini, kerabat aku ingin aku mengandalkan diri sendiri, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kerabat yang disebut ini secara alami adalah ayah Chu Feng. Karena bantuan ayahnya itulah Ziling mampu mencapai tingkat prestasinya saat ini. Fakta bahwa Ziling mampu melakukan transformasi yang tak terduga dengan bantuan ayahnya juga secara tidak langsung menandakan betapa kuatnya ayah Chu Feng. Tapi, Chu Feng tidak menyalahkan ayahnya karena tidak membantunya meskipun dia sangat kuat. Dia tahu bahwa dia pasti akan dapat tumbuh dengan cepat dalam waktu singkat jika dia menerima bantuan ayahnya. Tetapi, begitu dia mencapai tingkat kultivasi tertentu, dia mungkin tidak lagi dapat membuat terobosan lebih lanjut. Di sisi lain, jika Chu Feng mengandalkan dirinya sendiri dan tumbuh perlahan, maka hasilnya mungkin berbeda. Untuk dapat membantu kamu, namun menolak untuk melakukannya dan sebaliknya ingin kamu tumbuh sendiri, itu adalah sesuatu yang tidak dapat aku pahami, Yuting menyeringai. Senyumnya dipenuhi dengan skeptisisme. Dia kemungkinan besar merasa kata-kata Chu Feng tidak dapat dipercaya. Chu Feng tidak menyalahkannya. Belum lagi Yuting tidak dapat memahami keputusan ayahnya. Mungkin sebagian besar pembudidaya tidak akan mengerti keputusan ayahnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin kuat keluarga atau klan, semakin besar kemungkinan mereka menghasilkan jenius. Sementara bakat pribadi sangat penting bagi para kultivator, dibimbing dan dibantu oleh individu yang kuat umumnya bahkan lebih penting daripada bakat. Filosofi Chu Xuanyuan dalam membesarkan Chu Feng, di sisi lain, mirip dengan roaming bebas. Ini bertentangan dengan sebagian besar gagasan orang untuk menjadi lebih kuat. Wajar jika mereka tidak menyetujuinya. Itu wajar bagi mereka untuk tidak mengerti. Oh, itu benar. Karena kerabatmu itu mampu memperkuat bakat Ziling, mereka pasti sangat kuat. Petik 2. Kenapa kita tidak pergi dan mencari kerabatmu? Mungkin mereka akan bisa menyelamatkan Ziling. Petik 2. Meskipun kerabat kamu tidak mau membantu kamu, mereka mungkin bersedia membantu Ziling, kata Yuting. Kerabat aku itu tidak ada di galaksi cahaya suci, kata Chu Feng. Jadi begitu, Yuting merasa kecewa. Tiba-tiba dia menjadi lebih tidak komunikatif. Seolah-olah dia tidak mau mengobrol dengan Chu Feng. Chu Feng secara alami tidak akan mengadili penolakan darinya dalam situasi seperti itu. Karena itu, ia memutuskan untuk mempelajari studi keterampilan bela diri tabu yang dimuliakan. Setelah perjalanan yang agak panjang, Chu Feng dan Yuting akhirnya keluar dari formasi teleportasi era kuno. Mereka tiba di bekas kediaman Suge Yuankong. Tempat itu berada di puncak gunung. Gunung itu sangat tandus, dan ditumbuhi ilalang. Belum lagi binatang buas spiritual, bahkan binatang buas biasa pun tidak mau tinggal di gunung. Itu benar-benar tempat yang bahkan burung pun tidak mau tidur. Di tempat seperti itu, tidak ada jejak pembudidaya yang bisa dilihat jutaan mil di sekitar. Namun, di puncak gunung itu ada sebuah pondok rumput. Itu adalah bekas kediaman Suge Yuankong. Chu Feng dan Yuting terbang di langit. Awalnya, Chu Feng ingin langsung terbang ke gubuk rumput dan memasukinya untuk mencari petunjuk. Tapi,
Yang mengejutkannya, Yuting sebenarnya turun dari langit dan mendarat di kaki gunung. Lalu, Yuting melakukan sesuatu yang mengejutkan Chu Feng. Bab 4188 Suge Yuankong. Keturunan keluarga Yuting, memberi hormat kepada senior Suge. Yuting berlutut di kaki gunung dan mulai bersujud dengan hormat. Setelah itu, dia tidak naik ke langit lagi. Sebagai gantinya, dia mulai berjalan perlahan di sepanjang jalur gunung. Selangkah demi selangkah, dia mulai mendaki gunung. Melihat itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Tidak mengherankan bahwa Yuting tahu tempat tinggal lama Suge Yuankong. Tampaknya dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Suge Yuankong ini. Karena Suge Yuankong adalah seseorang yang dihormati Yuting, Chu Feng tentu harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Karena itu, ia juga turun dari langit. Seperti Yuting, dia mulai mendaki gunung selangkah demi selangkah dari bawah. Saat mereka mendaki, Chu Feng bertanya, "Nona Yuting, orang seperti apa seniornya Suge Yuankong?" Petik 2. Agar dia tahu cara untuk memasuki Hidden Dragon Martial Sect, dia pasti seseorang yang luar biasa, bukan? Kamu benar-benar tidak tahu tentang Suge senior. Yuting menatap Chu Feng dengan ekspresi yang sedikit heran. Aku benar-benar tidak tahu, kata Chu Feng dengan malu. Yah, kamu juga tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, senior Suge telah mati selama ribuan tahun. Petik 2. Dunia pembudidaya bela diri adalah dunia yang kejam. Orang-orang hanya akan memandang rahmat para pakar saat ini. Sangat sedikit orang yang mau repot-repot menghormati para ahli di masa lalu. Petik 2. Bahkan ketika mereka memberikan penghormatan, itu karena mereka ingin harta dan keterampilan bela diri ditinggalkan oleh para ahli itu, kata Yuting. Itu benar, Chu Feng mengangguk setuju. Segera setelah itu, dia berkata, jika kamu tahu tentang dia, kamu harus memberitahu aku tentang Suge Yuankong senior ini. Petik 2. Kamu tahu tentang Dao Comprehension Sage Exalted? Tanya Yuting. Ya, tentu saja Chu Feng tahu tentang dia. Lagi pula, dia adalah spiritualis dunia terkuat saat ini di Holy Light Galaxy. Dia adalah eksistensi yang telah meraih peringkat 5 sensasi transformasi naga. Adapun peringkat 5 sensasi transformasi naga, itu adalah kekuatan yang setara dengan martial ta'ala. Dengan kata lain, Dao Comprehension Sage Exalted sangat kuat sehingga dia bisa menggunakan teknik roh dunianya untuk bertarung melawan para ahli tingkat bela diri marsial. Sebelum Sage pemahaman Dao ditinggikan, Suge Yuankong adalah spiritualis dunia galaksi cahaya terkuat. Dia juga spiritualis dunia pertama di Holy Light Galaxy yang menangkap peringkat 5 sensasi transformasi naga, kata Yuting. Jadi senior Suge sebenarnya sekuat itu. Pantas. Chu Feng akhirnya menyadari mengapa Suge Yuankong tahu tentang rahasia yang tidak dilakukan orang lain. Alasan untuk itu adalah karena dia berdiri di puncak spiritualis dunia saat itu. Dengan demikian, wajar saja jika interaksinya bukan hal-hal yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Itu mungkin bahwa dia mungkin telah bekerja sama dengan sekte bela diri naga tersembunyi di masa lalu. Jadi, masuk akal dan adil bahwa dia tahu hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Kalau begitu, bagaimana senior Suge mati? Apakah dia mati karena usia tua? Tanya Chu Feng. Yuting menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, dia bunuh diri. Petik 2. Bunuh diri. Chu Feng menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana setelah mendengar apa yang dia katakan. Setelah mendengar seluruh penjelasan Yuting, Chu Feng mengetahui bahwa kematian Suge Yuankong ada hubungannya dengan Sage pemahaman Dao yang agung. Pada saat itu, Suge Yuankong adalah spiritis dunia terkuat dari galaksi cahaya suci. Dia juga satu-satunya spiritis dunia yang meraih peringkat 5 sensasi transformasi naga. The Dao Comprehension Sage Exalted adalah bakat baru yang akan datang. Setelah Dao Comprehension Sage Exalted meraih peringkat 5 sensasi transformasi naga, dia segera mengeluarkan tantangan kepada Suge Yuankong. Karena fakta bahwa mereka berdua memiliki konflik sebelumnya,
Dao Comprehension Sage Exalted telah mengeluarkan permintaan yang sangat berlebihan. Itu, yang kalah akan melumpuhkan kultivasi mereka sendiri. Kebetulan Suge Yuan Kong telah menerima permintaan itu. Sayangnya, hasil akhirnya adalah hilangnya Suge Yuan Kong ke Dao Comprehension Sage Exalted. Awalnya, sesuai kesepakatan mereka, Suge Yuan Kong hanya perlu melumpuhkan kultivasinya sendiri. Tapi, Suge Yuan Kong merasa sangat terhina, tidak hanya melumpuhkan kultivasinya sendiri, ia bahkan bunuh diri di tempat. Sebelum berbagai ahli, ia melakukan bunuh diri. Sejak hari itu, Dao Comprehension Sage Exalted telah menjadi spiritualis terkuat di dunia. Adapun Suge Yuan Kong, dia menjadi pecundang. Setelah ribuan tahun berlalu, hanya orang-orang dari generasi yang lebih tua yang masih tahu tentang Suge Yuan Kong. Sangat sedikit di antara generasi muda yang tahu tentang dia. Logikanya, karena Yu Ting juga orang dari generasi muda, dia seharusnya tidak tahu tentang Suge Yuan Kong. Alasan dia tahu tentang dia adalah karena nenek moyangnya telah menerima rahmatnya. Suge Yuan Kong telah menjadi dermawan keluarganya. Meskipun keluarga Yu telah lama hancur dan Yu Ting belum pernah bertemu Suge Yuan Kong sebelumnya, dia masih mengukir rahmat yang telah diberikan keluarganya pada hatinya. Saat itu, Suge Yuan Kong tidak hanya menyelamatkan keluarga Yu, dia juga memberi mereka harta. Bagi Yu Ting, harta itu adalah sesuatu yang telah menginstruksikannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika bukan karena harta itu, dia tidak akan mencapai levelnya saat ini sebagai seorang spiritualis dunia. Itulah alasan mengapa Yu Ting sangat memuja Suge Yuan Kong. Akhirnya, Chu Feng dan Yu Ting tiba di bekas kediaman Suge Yuan Kong. Meskipun tempat itu tertutup debu, semuanya masih teratur. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun di sana selama bertahun-tahun. Yu Ting langsung menjadi emosional setelah tiba di kediaman. Dia bahkan sudah mulai menitikkan air mata. Nona Yu Ting, ada apa? Chu Feng terkejut dengan adegan yang tiba-tiba. Keluarga Yuku sudah jatuh sejak aku masih kecil. Kakek aku, orang tua, bibi dan paman semuanya meninggal dalam pertempuran. Petik 2. Satu-satunya keluarga yang kutinggalkan hanyalah nenekku. Petik 2. Nenek aku secara pribadi menyaksikan senior Suge menyelamatkan keluarga Yu kami. Meskipun dia hanya seorang anak saat itu, dia masih menyimpan rasa terima kasih untuk senior Suge seumur hidupnya. Petik 2. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan sebagian besar orang-orang keluarga Yu telah melupakan rahmat Suge senior, nenekku masih mengingatnya. Petik 2. Nenekku telah memberitahuku bahwa jika dia masih hidup, dia akan datang ke sini setiap tahun untuk membakar dupa untuk Suge senior. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, Yu Ting mulai menangis dengan lebih banyak kesedihan. Chu Feng juga menyadari alasan reaksi Yu Ting setelah mendengar kata-kata itu. Neneknya akan mengunjungi kediaman setiap tahun jika dia masih hidup. Karena dia akan ada di sana setiap tahun untuk membakar dupa dan memberi hormat, dia pasti akan membersihkan juga. Tapi, dari sudut pandang hal-hal, tidak ada yang ada di sana selama bertahun-tahun. Ini berarti bahwa nenek Yu Ting telah meninggal. Tidak mengherankan bahwa Yu Ting akan menyukainya. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya kerabat yang tersisa yang dia tinggalkan. Nona Yu Ting, kamu harus istirahat. Chu Feng tidak ingin mengganggu Yu Ting sementara dia merasa sedih. Jadi, dia pergi ke depan dan memasuki sebuah ruangan untuk mencari petunjuk. Meskipun kediaman itu adalah gubuk jerami, itu bukan gubuk satu kamar. Meskipun pondok jerami tampak biasa dari luar, itu jelas dipisahkan oleh pembentukan roh. Chu Feng tidak dapat menggunakan kekuatan rohnya di sana. Bahkan jika dia bisa menggunakan kekuatan rohnya, dia masih tidak akan bisa memeriksa bagian dalam pondok jerami. Karena itu, cara terbaik baginya untuk memeriksa pondok adalah memasuki kamar secara langsung. Namun, setelah memasuki 2 kamar berturut-turut, Chu Feng mulai merasa frustrasi dan kecewa. Dia sebenarnya tidak memiliki banyak harapan sebelum pergi ke sana, tetapi dia tetap memiliki sedikit harapan.
Tetapi, setelah memeriksa kedua kamar itu, dia menemukan bahwa barang-barang yang ditinggalkan oleh Suge Yuankong hanyalah peralatan hidup biasa. Bahkan tidak ada satu harta pun, apalagi petunjuk tentang cara memasuki sekte bela diri naga tersembunyi. Ini secara bertahap memadamkan harapan terakhir Chu Feng. Dia merasa bahwa akan sangat sulit untuk menemukan cara untuk memasuki Hidden Dragon Martial Sect di sana. Ah! Tiba-tiba, teriakan tajam terdengar. Hati Chu Feng segera tegang setelah mendengar teriakan itu. Dia bergegas keluar dari kamar. Dia bisa mengatakan bahwa teriakan itu milik Yu Ting. Mengikuti teriakan Yu Ting, Chu Feng tiba di kamar jerami lain. Yu Ting jatuh pingsan, dan berbaring di dekat pintu. Bab 4189 Fortifikasi Sejati. Nona Yu Ting, Nona Yu Ting. Chu Feng berjalan. Dia ingin membantu merawatnya. Sayangnya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan rohnya. Dengan demikian, dia tidak dapat mengatur pembentukan roh, dan bahkan tidak dapat mendiagnosis kondisinya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengambil pelet obat dan memberinya makan. Untungnya, Chu Feng dapat mengetahui dengan mata telanjangnya bahwa kondisi Yu Ting tidak serius. Namun, dia masih hati-hati memeriksa sekelilingnya, dan tidak melihat tanda-tanda siapapun. Juga tidak ada formasi roh yang hadir. Karena itu, ia tidak dapat memahami mengapa Yu Ting tiba-tiba jatuh pingsan. Yang mengatakan, Chu Feng memperhatikan bahwa ada tulisan di dinding ruangan tempat mereka berada. Itu bukan tulisan biasa. Itu adalah tanda dan simbol khusus. Setelah melihat tulisan-tulisan di dinding, ekspresi gembira muncul di wajah Chu Feng. Dia segera berjalan ke arah mereka dan mulai membacanya dengan cermat. Namun rune dan simbol sangat rumit. Lebih jauh, semakin dia memeriksanya, semakin dia merasa tidak nyaman. Pikirannya benar-benar kacau. Namun, Chu Feng merasa bahwa jika Suge Yuankong benar-benar meninggalkan petunjuk, mereka pasti akan disembunyikan di rune dan simbol. Karena itu, Chu Feng menenangkan hatinya dan menstabilkan pikirannya. Kemudian, dia mulai dengan cermat membaca tulisan-tulisan itu, memaksakan dirinya untuk menemukan petunjuk dari mereka. Karena Chu Feng telah fokus pada tulisan-tulisan, dia tidak memperhatikan Yu Ting bangun. Setelah Yu Ting bangun, dia memijat kepalanya dan mulai melihat sekelilingnya. Ketika dia melihat Chu Feng berdiri di depan dinding, ekspresi panik muncul di wajahnya. Dia ingin memanggilnya, tapi dia dengan cepat menutup mulutnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia benar-benar berhasil menahan itu. Segera, ekspresi kekaguman muncul di mata Yu Ting. Tiba-tiba, Chu Feng berteriak gembira. Aku menemukannya. Dia hanya sangat gembira. Yu Ting segera bangkit. Dia bertanya, apa yang kamu temukan? Nona Yu Ting, kamu sudah bangun. Petik 2. Hanya setelah mendengar dia berbicara, Chu Feng memperhatikan bahwa Yu Ting telah sadar kembali. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Yu Ting. Tanda dan simbol mengandung rahasia untuk menembus formasi roh. Senior Suge Yuankong telah meninggalkan harta. Mungkin hartanya berisi metode untuk memasuki Hidden Dragon Martial Sect. Petik 2. Ada banyak cara untuk memasuki tempat harta karunia terkandung. Senior Suge Yuankong telah mengatur banyak formasi teleportasi sepanjang hidupnya. Setiap dari mereka bisa membawa satu ke tempat dia meninggalkan harta karunnya. Petik 2. Adapun tempat itu, ada formasi teleportasi di sini. Ikuti aku. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia membawa Yu Ting menuju punggung gunung. Segera, mereka tiba di depan batu. Batu itu terlihat sangat biasa. Chu Feng menunjuk ke batu itu dan berkata, menurut arah, pintu masuk ke kas tersembunyi di dalam batu ini. Petik 2. Tetapi, karena aku saat ini tidak dapat menggunakan kekuatan roh aku harus menyusahkan Nona Yu Ting, kata Chu Feng. Tidak apa-apa, aku akan menanganinya. Ketika Yu Ting berbicara, dia mulai menyiapkan pembentukan roh. Itu adalah formasi yang tidak segel. Diselimuti oleh formasi segel,
batu itu sebenarnya mulai berubah. Benar, begitu saja. Jangan terburu-buru dan luangkan waktu kamu. Petik 2. Senior Suge sangat kuat. Pintu masuk ke perbendaharaan yang ditinggalkannya sangat tersembunyi. Itu hanya akan muncul jika seseorang membutuhkan waktu untuk membuka segelnya dengan hati-hati. Chu Feng menasihati Yuting dari samping. Mari kita tunggu sebentar. Pembentukan roh Yuting sudah lengkap. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menunggu pintu masuk muncul. Jadi, dia tidak harus terus mempertahankannya. Oh, itu benar. Nona Yuting, kenapa kamu tiba-tiba jatuh pingsan sebelumnya? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa bahwa Yuting tidak diserang oleh siapapun. Tapi, terlepas dari dinding, tidak ada perangkap pembentukan roh di dalam ruangan. Karena itu, Chu Feng tidak mengerti mengapa Yuting jatuh pingsan. Ini terutama benar ketika dia melihat penampilan Yuting saat ini, itu tidak tampak seolah-olah dia telah dirugikan oleh jatuh pingsan. Karena itu, Chu Feng sangat ingin tahu persis apa yang terjadi. Chu Feng, permintaan maaf aku, Yuting tiba-tiba berkata kepada Chu Feng. Permintaan maaf. Nona Yuting, mengapa tiba-tiba kamu meminta maaf kepada aku? Chu Feng memiliki tampilan yang bingung. Aku sebenarnya sangat kecewa ketika pertama kali bertemu denganmu. Aku tidak mengerti mengapa Ziling bersedia melakukan sesuatu yang sangat berbahaya untuk orang sepertimu. Petik 2. Selain itu, dia telah memuji kamu sepanjang waktu, mengatakan bahwa bakatmu mungkin yang terbaik di seluruh dunia. Mendengar uraiannya tentang kamu, aku menaruh harapan besar padamu. Sepanjang waktu, aku berpikir bahwa aku dapat menyelamatkan Ziling begitu aku menemukan kamu. Petik 2. Tapi, ketika aku menemukanmu, aku benar-benar kecewa. Petik 2. Kekuatanmu jauh lebih lemah dari yang aku perkirakan. Aku pikir Ziling mungkin terlalu menyukaimu, dan telah ditipu atau dibuat bingung olehmu. Petik 2. Lagi pula, bakatmu, jika dibandingkan dengan orang-orang dari sekte marsial naga tersembunyi, terlalu kurang. Tapi, sebelumnya aku menemukan bahwa aku salah, kata Yuting. Sebelumnya, Chu Feng menjadi lebih bingung. Apakah kamu tidak bertanya mengapa aku jatuh pingsan? Itu karena aku juga melihat dinding yang kamu lihat sebelumnya. Petik 2. Aku juga menemukan tulisan-tulisan di dinding, tulisan dan simbol-simbol itu. Aku juga berpikir bahwa mereka mungkin mengandung rahasia senior Suge Yuankong. Petik 2. Karena itu, aku mencoba menguraikan mereka. Tapi, yang diuji bukan budidaya seseorang, juga bukan teknik roh dunia seseorang. Sebaliknya, ini menguji tekad dan kemauan seseorang. Petik 2. Tekad aku kurang. Tekad aku kurang. Tepat setelah aku mulai membaca kata-kata itu, aku langsung merasakan sakit kepala yang hebat dan tak tertahankan. Petik 2. Ketika aku membaca tulisan-tulisan itu, aku benar-benar merasa seolah-olah hampir menjadi gila. Itu sebabnya aku berteriak seperti itu. Aku mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari tembok itu. Petik 2. Tapi, aku sudah terlambat. Roh aku hampir hancur. Jadi, aku jatuh pingsan saat aku berbalik, kata Yuting. Jadi begitu, Chu Feng akhirnya mengetahui mengapa Yuting jatuh pingsan. Dinding itu benar-benar sulit dipecahkan. Namun, kamu berhasil memecahkan misteri itu. Ini berarti tekad dan kemauanmu jauh melebihi orang biasa. Petik 2. Kembali di sekte bela diri naga tersembunyi, aku menjalani tes tekad. Meskipun kinerja aku bukan yang terbaik, itu masih layak. Tapi, seperti yang kulihat, bahkan Ziling, yang memiliki kinerja terbaik selama tes tekad tidak akan mampu menyamai tekadmu. Petik 2. Dia benar, kamu sangat kuat. Aku akhirnya mengerti mengapa kerabatmu itu tidak mau membantumu, kata Yuting. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba tersenyum. Itu karena cobaan adalah yang memungkinkan seseorang untuk tumbuh, dan keadaan berbahaya adalah apa yang memungkinkan seseorang untuk menjadi lebih kuat. Keputusan ayah aku untuk tidak melindungi aku mungkin tampak seperti dia tidak mendukung aku. Tapi, sebenarnya,
dia berpikir demi aku, kata Chu Feng. Baik, seorang tetua di Hidden Dragon Martial Sekte juga mengatakan sesuatu seperti itu. Petik 2. Aku menganggap kata-kata itu tidak lebih dari dusta. Aku berpikir bahwa dia telah berbohong untuk menghibur kita yang tidak menerima sumber daya kultivasi yang lebih baik. Saat itu, aku berada di bawah asumsi bahwa hanya dengan memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya yang lebih baik dan lebih baik maka seseorang dapat tumbuh dengan cepat. Petik 2. Kupikir membiarkan orang tumbuh dengan kemampuan mereka sendiri tidak lebih dari penipuan. Setelah melihatmu, aku akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan sesepuh itu benar. Petik 2. Tapi, metode pertumbuhan yang kamu alami adalah yang paling sulit dari semuanya. Itu juga yang paling berbahaya, kata Yuting. Baik, jika ayah aku bersedia membantu aku pasti tidak akan terbatas pada prestasi aku saat ini. Petik 2. Tapi, mungkin juga sangat sulit bagiku untuk mencapai puncak dunia budidaya bela diri yang luas ini. Karena itu, aku berterima kasih kepada ayah aku. Aku berterima kasih padanya karena memberi aku kebebasan untuk terbang sendiri, kata Chu Feng sambil tersenyum. Jadi, kerabatmu sebenarnya ayahmu. Petik 2. Melihat ekspresi optimis di wajah polos Chu Feng, melihat betapa bangganya dia terhadap ayahnya, Yuting, meskipun tidak berkomentar lebih jauh, memiliki pandangan yang sama sekali baru tentang Chu Feng. Bagaimanapun, itu adalah ayah dari semua. Berapa banyak orang yang dapat menerima diabaikan oleh orang tua mereka sendiri. Bab 4190 dimakan oleh binatang buas. Snap, crack. Ketika suara-suara yang menghancurkan itu berlanjut, batu itu berubah semakin banyak. Seseorang bahkan bisa melihat cahaya samar dari retakan. Nona Yuting, persiapkan dirimu. Menurut tulisannya, pintu masuk pembentukan roh hanya akan muncul untuk saat yang sangat singkat. Petik 2. Kita harus memanfaatkan momen ini dan langsung masuk. Lain, itu akan menutup sendiri, Chu Feng mengingatkannya. Yuting mengangguk. Di bawah tatapan mereka yang tetap, batu itu benar-benar hancur. Namun, setelah batu itu pecah, cahaya keemasan yang menyilaukan itu benar-benar menghilang. Apa yang muncul di depan mereka adalah kegelapan yang sangat luas. Sementara gerbang pembentukan roh telah muncul, itu gelap gulita. Itu menyerupai pusaran hitam. Bukan hanya itu aneh, itu juga memancarkan aura berbahaya dan bahkan fatal. Begitu gerbang pembentukan roh muncul, segera melepaskan kekuatan isap yang sangat besar, dan mulai secara paksa menyedot Chu Feng dan Yuting ke dalamnya. Tidak baik, kami telah ditipu. Tepat setelah memasuki gerbang pembentukan roh, Chu Feng menyadari bahwa perbendaharaan itu kemungkinan jebakan. Kemungkinan besar ini bukan pintu masuk ke harta karun itu, melainkan pintu masuk ke neraka. Chu Feng dan Yuting telah tersedot ke gerbang pembentukan roh. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak akan bisa. Karena itu, Chu Feng mengulurkan tangannya dan secara paksa mendorong Yuting keluar dengan sekuat tenaga. Sesuai dengan deskripsinya, gerbang pembentukan roh benar-benar hanya ada selama sepersekian detik. Setelah Yuting didorong keluar, gerbang pembentukan roh segera ditutup dan menghilang. Oh tidak, ketika dia melihat ke tempat di mana gerbang pembentukan roh telah menghilang, wajah Yuting tertutupi oleh rasa gugup dan rasa takut yang tersisa. Pada saat yang sama, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu bahwa jika bukan karena Chu Feng mendorongnya keluar, dia juga akan jatuh ke tempat berbahaya itu. Pada saat yang sama, dia merasa sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi, dia tidak akan membawa Chu Feng ke sana. Jika sesuatu terjadi pada Chu Feng, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Ziling? Chu Feng tersedot ke dalam kegelapan, dia juga sangat takut. Namun, ia segera menemukan bahwa meskipun tempat itu dipenuhi dengan aura bahaya, tidak ada ancaman substansial. Selanjutnya, dia segera melihat cahaya. Dia kemudian melarikan diri dari formasi teleportasi dan mendarat di tanah. Setelah Chu Feng mendarat, pembentukan roh segera menghilang.
Bahkan jika dia ingin kembali, dia tidak akan bisa. Tempat di mana Chu Feng mendarat adalah sebuah gunung. Ada tumbuh-tumbuhan hijau, air jernih, nyanyian burung dan bunga-bunga harum. Tapi, tidak ada harta langka atau ramuan khusus. Sekilas, gunung ini sangat mirip dengan pegunungan di 9 provinsi. Tentu saja, Chu Feng tahu bahwa tempat ini tidak mungkin menjadi 9 provinsi benua. Chu Feng ingin melayang ke langit dan memeriksa hal-hal dari atas. Namun, saat dia melompat ke udara, meskipun dia melompat sangat tinggi, dia segera jatuh kembali. Ini, wajah Chu Feng berubah pucat pasi. Dia heran menemukan bahwa dia telah kehilangan kultivasinya. Alasan mengapa dia bisa melompat begitu tinggi sebelumnya adalah karena tubuh fisiknya sangat tangguh, bahkan tanpa budidaya, itu masih tubuh utmost exalted. Sayangnya, ia tidak dapat menggunakan kekuatan bela dirinya, tidak dapat menggunakan keterampilan bela diri apapun. Selain memiliki tubuh yang sangat tangguh, ia tidak berbeda dengan orang cacat. Chu Feng dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Namun, dia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Tanpa kekuatan bela diri, dia tidak dapat melakukan penyelidikan menyeluruh atas tubuhnya sendiri. Yang membuat Chu Feng semakin tertekan adalah kenyataan bahwa dia juga tidak dapat menggunakan teknik roh dunianya. Pada saat itu, selain memiliki tubuh fisik yang kuat, Chu Feng sama sekali tidak berbeda dari orang biasa. Mengaum. Tiba-tiba, raungan terdengar, raungan mengguncang gunung. Saat Chu Feng melihat ke arah gemuruh, ia menemukan bahwa sejumlah besar pohon di kejauhan tumbang, dan asap tebal membumbung ke langit. Raungan itu juga semakin dekat. Tidak lama kemudian, seekor binatang besar dengan tinggi lebih dari 10 meter dan beberapa lusin meter muncul dari hutan. Ketika binatang buas melihat Chu Feng, itu membuka mulutnya tanpa sepatah kata pun dan bergerak untuk menggigitnya. Persetan. Chu Feng segera berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, meskipun tubuh fisiknya kuat, ia tidak dapat menggunakan kekuatan bela dirinya. Meskipun kecepatannya jauh lebih cepat daripada orang biasa dan kekuatannya jauh lebih besar, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari binatang buas di belakangnya yang memiliki kultivasi? Chu Feng tidak berhasil lari jauh sebelum binatang buas itu menangkapnya. Dengan mulut terbuka lebar, ia menggigit Chu Feng. Cepret. Namun, setelah gigi besar menggigit Chu Feng benar-benar tidak terluka. Sebaliknya, itu adalah gigi binatang buas yang patah. Roar. Binatang buas itu mulai menjerit seperti babi yang sekarat. Itu adalah gigi yang berharga. Itu pasti sangat kesakitan. Bodoh-bodoh. Kamu harus melihat siapa tuan muda ini. Petik 2. Bahkan jika kultivasi aku hilang untuk sementara waktu, tubuh aku masih seperti yang maha tinggi. Petik 2. Kamu benar-benar berpikir untuk memakanku dengan sedikit kemampuanmu. Kamu benar-benar meminta masalah. Chu Feng melihat ke binatang buas dan mengejeknya dengan puas. Anehnya, binatang buas itu benar-benar bereaksi seolah mengerti Chu Feng. Sekali lagi membuka mulutnya dan menerkam ke arahnya. Kali ini, ia belajar dari kesalahannya. Itu tidak lagi menggunakan giginya untuk menggigit Chu Feng. Sebaliknya, itu melahapnya utuh. Setelah Chu Feng dimakan oleh binatang buas, dia mulai dengan panik menyerang perut binatang buas itu. Sayangnya, kekuatan Chu Feng saat ini terlalu lemah. Meskipun melampaui orang biasa, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada binatang buas. Dengan itu, Chu Feng memutuskan untuk mengambil senjata dari kosmos saknya. Dia bermaksud menggunakan senjata untuk membelah perut binatang buas itu. Sayangnya, dia menemukan bahwa kosmos saknya benar-benar telah disegel. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat tidak berdaya. Chu Feng tahu bahwa binatang buas tidak akan bisa mencernanya karena seberapa kuat tubuhnya. Tapi, dia tidak bisa lepas dari perut binatang buas itu. Jika ini terus berlanjut, bukankah itu berarti ia akan buang air besar oleh binatang buas itu? Itu akan terlalu memalukan. Oke. Ini tempatnya. Petik 2. Terlalu merepotkan untuk membiarkannya hidup. Ayo bunuh saja. Petik 2.
Benar, bunuh saja. Tiba-tiba, Chu Feng mendengar suara kultivator. Kemudian, dia mendengar bentrokan senjata bertabrakan. Binatang buas itu mulai melarikan diri dengan marah sambil menderu tanpa henti. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat situasi di luar, dia tahu dari suara bahwa pembudidaya bela diri telah datang untuk menyerang binatang buas. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Aku di dalam perut binatang buas ini. Chu Feng berteriak minta tolong. Sayangnya, kulit dan daging binatang buas itu sangat tangguh. Mereka sepertinya bisa mengisolasi suaranya. Meskipun dia bisa mendengar suara orang-orang di luar, orang-orang itu tidak dapat mendengarnya. Tidak peduli berapa banyak Chu Feng berteriak minta tolong, mereka tidak dapat mendengarnya. Ini menyebabkan Chu Feng menjadi sangat cemas. Satu-satunya hal yang membuatnya senang adalah kenyataan bahwa ia dapat mendengar percakapan orang-orang itu. Ternyata mereka berencana untuk membunuh binatang buas itu karena dagingnya enak. Mereka telah merencanakan untuk menyiapkan pesta. Itulah alasan mengapa mereka berburu binatang buas. Niat mereka adalah untuk membawa kembali binatang buas itu untuk menggunakannya untuk daging di piring. Jadi, setelah berburu binatang buas, mereka tidak meninggalkannya di sana. Sebaliknya, mereka mulai membawanya bersama mereka. Ini menyebabkan Chu Feng menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak dapat mendengar permohonannya untuk bantuan, dia yakin bahwa mereka akan memotong binatang buas karena mereka berencana untuk menggunakannya untuk keperluan kuliner. Setelah tubuh binatang buas itu dicincang, Chu Feng secara alami akan diselamatkan darinya. Seperti yang dia harapkan, Chu Feng segera dikirim ke tempat seperti dapur. Bagaimana mungkin kalian semua menjadi ceroboh ini? Bagaimana kamu bisa merusak gigi binatang buas itu? Petik 2. Apakah kalian semua tidak tahu bahwa gigi itu sangat berharga dan dapat digunakan untuk memperbaiki senjata? Kata orang yang akan memotong binatang buas itu. Kami ini tidak dilakukan oleh kami. Baik. Itu mematahkan giginya sendiri. Petik 2. Sekelompok orang lain hadir. Mereka tidak lain adalah orang-orang yang telah berburu binatang buas.